Selamat datang kawan-kawan di channel MPI. Kali ini saya tetap akan bicara tentang per-CNC-an. Di depan saya sekarang sudah ada satu unit CPU yang bisa digunakan untuk controller CNC. Kemudian di sebelah kanan saya ada osiloskop. Nah, kali ini saya akan membagikan tips tentang bagaimana kita bisa memeriksa output dari komputer yang kita pakai. Nah, seringkali ketika banyak sekali kawan-kawan ketika membeli sebuah breakout board dan ketika dipasang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, terjadi kebingungan apakah breakout board ini bermasalah ataukah setting dari CPU-nya yang belum sepenuhnya benar. Nah, kali ini saya akan membagikan trik di mana kita bisa memeriksa apakah output dari CPU yang kita pakai itu sudah benar dan sinyalnya keluar dari sini. Oke. Nah, sekarang saya membutuhkan peralatan satu buah lampu LED. Ini satu buah lampu LED 3 mili, kemudian satu buah resistor 330 ohm. Nah, saya akan solder secara seri dengan kaki resistor, satu kaki resistor akan saya solder terhubung ke satu kaki panjang atau kaki positif dari lampu LED ini. Oke, saya solder dulu sebentar. Lampu LED ini akan kita gunakan untuk melihat output dari parallel portnya. Baik, sudah. Hasilnya seperti ini. Sederhana. Jadi di sini di satu kaki ini adalah kaki yang saya tunjuk ini ya. Saya tunjuk dengan menggunakan obeng. Ini adalah kaki negatif dari lampu LED-nya. Kemudian yang dari resistor ini akan menjadi kaki positifnya. Oke, sekarang coba kita buka matchstring-nya di CPU yang kita pakai untuk controller. Tentunya kita cari CPU yang ada parallel port LPT DB25 nya. Nah, oke, matchstring sudah terbuka. Kita masuk ke config. Oke, mungkin di kamera kurang jelas, saya perjelas dulu. Sudah cukup. Nah, sekarang saya akan masuk ke port pin. Kemudian saya akan cek yang pertama adalah alamat portnya. Di sini alamat port 1 enable. Saya zoom dulu. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini port 1, kita pakai port 1 dengan alamat 0x378.
kemudian kernel speednya 25.000. Kita kemudian masuk ke motor output. Nah, di sini motor outputnya saya tulis saja dulu. Oke, di sini bisa dilihat motor outputnya untuk aksis X. Untuk aksis X kelihatan angkanya. Untuk aksis X step pinnya menggunakan alamat nomor 6, dir pinnya menggunakan alamat nomor 7. Y aksisnya menggunakan alamat nomor 4. Kemudian dir pin untuk Y aksisnya menggunakan 5. Z aksisnya menggunakan alamat nomor stepnya 2, dir pinnya 3. Baik. Oke, kemudian seperti yang di video saya sebelumnya, 3 sinyal utamanya yaitu step, dir, sama enable. Di sini ada enable. Enable-nya menggunakan alamat pada port 1. Ini port 1. Kemudian pin numbernya juga 1. Enable-nya pin numbernya 1. Oke, satu lagi yang harus diyakinkan adalah pada kolom port. Pada kolom port ini kita menggunakan port nomor 1. Nah, kita cek di port setup and axis selection. Di sini kita pakai port 1 dicentang. Nah, ini. Jadi harus sesuai. Kalau di sini kita pakai port 1, maka di yang setting-setting di sini ada step port, di port ini juga harus pakai angka 1 semua portnya. Jelas ya, saya ulangi. Kalau kita di dalam port setupnya ini menggunakan port 1, maka di motor output di sini ada kolom step port, dir port, ataupun di output signal ada alamat port, kolom port di sini juga harus pakai 1 semua. Baik, 3 sinyal sudah kita catat. Klik OK. Nah, sekarang sinyal tercatat. Saya kembali ke portnya. Nah, sekarang seperti yang saya atau kita tulis tadi, di sini tertulis untuk aksis X step pin menggunakan alamat 6, kemudian dir pinnya menggunakan alamat pada pin 7. Oke, step pin memakai alamat pin nomor 6, kemudian dir pinnya memakai alamat nomor 7. Ini untuk aksis X. Nah, sekarang kita lihat di paralel portnya. Ini bisa dilihat di sini angkanya sangat kecil, tapi kalau kawan-kawan mungkin perhatikan di kabel paralel port ini ada angkanya kecil-kecil di sini. Di sebelah lubangnya. Jadi dari nomor sini itu angka 1 berurut ke bawah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 paling bawah.
kemudian ke kanan atas 14, seterusnya ke bawah sampai dengan 25. Oke, berarti nomor 1 itu ada pada bagian kiri atas ini, yang ujung trapesiumnya. Nah, sekarang kita mau mengetes pin nomor 6 untuk aksis X dulu. Nah, sekarang yang kita tes adalah pin step nomor 6. Baik, sekarang kita hitung dulu. Nah, ini yang kaki positif. Yang kaki positif yang terhubung ke lampu, yang terhubung ke resistornya, ini yang kita masukkan ke nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita masukkan ke nomor 6. Kemudian negatifnya kita masukkan ke kaki nomor 24 atau ground. Kaki nomor 24 itu bawah sini. Nah, sini yang ini kita masukkan ke nomor 6. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke match tree-nya, kita tekan tombol reset dulu. Dan kita gerakkan, karena ini yang kita tes awal adalah step pin pada sumbu X, maka yang kita gerakkan adalah keyboard ke kanan dan ke kiri. Nah, ini ya, ke kanan dan ke kiri, kanan dan ke kiri. Oke, coba kita tekan keyboardnya, apakah sinyalnya keluar. Saya fokuskan di lampu LED-nya. Dan saya tekan ke kanan, lampu LED-nya menyala dengan redup. Saya lepas, dia mati. Saya tekan ke kiri, dia nyala lagi dengan redup. Dilepas, dia mati. Artinya sinyal output aksis X-nya untuk step pin sudah keluar. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah mengetahui kalau aksis X kaki step pin pada pin nomor 6 mengeluarkan sinyal dengan baik. Nah, sekarang gimana dengan dirpinnya? Dirpinnya ada pada kaki nomor 7. Berarti kita masukkan kaki positif resistor tadi ke nomor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada nomor 7 yang kaki negatif LED-nya di nomor 24. Seperti ini. Nah, ini adalah sinyal dir dari aksis X. Kita coba, saya tekan ke kanan, dia nyala. Saya lepas, dia tetap nyala. Oke, saya tekan ke kiri, dia mati. Saya lepas, dia tetap mati. Nah, jadi untuk sinyal direction atau sinyal dirnya, dia hanya menyala pada satu arah saja. Kalau saya tekan ke kanan, dia nyala, saya lepas tetap nyala. Saya tekan ke kiri, dia mati, saya lepas dia tetap mati. Itu sinyal dirnya, berbeda dengan sinyal step tadi. Oke, artinya kaki nomor 6 dan kaki nomor 7 normal. Nah, sekarang kita mau tes untuk aksis yang lain, yaitu aksis Y. Ini stepnya ada di kaki nomor 4 dan dirnya ada di kaki nomor 5. Kita coba lagi. Kaki nomor 4 kita masukkan dari kaki resistor yang plus tadi, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang negatifnya di lampu LED. Untuk ngetes atau menggerakkan aksis Y, maka kita tekan tombol ke atas atau ke bawah. Sekarang kita tekan ke atas. Nah, dia nyala tapi redup. Kelihatan enggak ya itu? Saya lepas, dia mati.
Kalau saya tekan ke bawah dia nyala. Nah, dilepas mati lagi. Ditekan nyala, dilepas mati. Oke, artinya sinyal aksis Y untuk step pin juga keluar dengan baik. Nah, sekarang kita cek untuk dir pin aksis Y di kaki nomor 5. Oke, sekarang kaki resistornya saya pindah ke kaki nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini di kaki nomor 24. Nah, ini sudah nyala, bukan masalah. Ketika ini nyala, kita coba tekan ke atas, dia tetap nyala. Kita lepas, dia nggak mati, tetap nyala. Nah, ketika kita tekan ke bawah, dia mati. Saya lepas, dia tetap mati. Tekan ke atas nyala, lepas tetap nyala. Jadi dia menentukan arah putaran dari si motor stepernya. Kalau ke bawah mati, dia tetap mati. Artinya ini normal. Jadi sinyal aksis Y untuk step pin sama dir pin di kaki 4 dan 5 itu bagus. Nah, sekarang terakhir kita cek untuk sumbu Z. Aksis Z step pinnya ada di alamat nomor 2 dan dir pinnya ada di nomor 3. Sekarang kita geser kaki positif dari resistornya ke kaki nomor 2 dan negatifnya ke kaki nomor 24. Ini. Nah. Oke, sekarang kita tekan Z nya, patch up sama patch down. Tekan patch up, dia nyala redup, kelihatan ya. Lepas mati. Patch down, dia nyala redup, lepas mati. Berarti sinyal stepnya keluar dengan baik dan memang karakternya seperti itu. Kemudian kita geser ke alamat pin nomor 3. Oke, ya awalnya masih nyala karena tadi terakhir ditekan patch down. Kemudian kita tekan dulu patch up sekarang. Tekan patch up, dia mati. Dilepas tetap mati. Kalau tekan patch down dia nyala, dilepas tetap nyala. Nah, jadi sinyal 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk aksis X, Y, Z di komputer yang saya tes ini normal. Tapi jika di komputer kawan-kawan lampunya tidak nyala atau nyala terus, artinya yang bermasalah ada di komputer. Permasalahan itu belum tentu dari settingan, bisa dari struktur hardware-nya memang ada masalah, atau bisa juga dari settingannya yang memang belum pas. Nah, sekarang gimana kalau kita tes menggunakan osiloskop? Ini di sini di sebelah saya sudah ada osiloskop ini. Sini. Nah, sekarang kita tes menggunakan osiloskop. Gimana sih bentuk sinyal pulsa atau sinyal dari masing-masing kaki? Oke, sekarang saya tes kaki nomor 2. Maaf, saya tes kaki nomor 6 step pin untuk X 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk X ya. Kemudian yang ini di sini. Oke. Oke, kaki nomor 6 dan nomor 24. Ini saya konekkan ke kaki nomor 24 capeknya. Kemudian yang ini ke kaki nomor 6. Oke, seperti ini. Ini saya ngetes kaki nomor 6 sama kaki nomor 24 ya.
nomor 24. Lihat hasilnya, nggak kelihatan jelas. Saya perjelas dulu. Sebentar, saya ubah dulu parameter parameternya. Nah, di sini udah mulai kelihatan. Jadi ketika arah sumbu X saya tekan untuk sinyal pulsanya, maka kaki nomor 6 akan mengeluarkan pulsa-pulsa seperti pada gambar itu. Ketika saya lepas, pulsa itu hilang. Ketika saya tekan, pulsa itu keluar. Mungkin lebih jelasnya sebentar seperti ini. Saya modifikasi dulu sinyalnya. Peringatan juga buat kawan-kawan, kalau komputernya nyetrum, maka kita pegang juga bakalan nyetrum. Jadi hati-hati, nyetrum komputer. Jadi nggak terlalu besar tapi cukup mengejutkan. Oke, kita sudah modifikasi. Kita lihat lagi di sinyal outputnya. Nah, itu lebih kelihatan. Jadi ketika sinyal itu keluar, maka akan menunjukkan pulsa-pulsa seperti itu. Nah, gimana kalau sinyal direction? Nah, ini tadi saya mengukur sinyal kaki nomor 6, kaki step. Nah, untuk aksis X. Nah, sekarang saya akan mengukur sinyal nomor 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki nomor 7 sudah saya masukin konektor kabel. Nah, saya tekan. Nah, ketika saya tekan ke kiri, dia 0. Kalau biru ini ya, yang sebelah sini ini 0 ini. Ketika saya tekan ke kanan, dia naik 5 volt. Ketika saya tekan ke kiri, dia jadi 0 volt. Ketika saya tekan ke kanan, dia 5 volt. Tekan ke kiri, jadi 0 volt. Jadi sinyal step, karakternya dia mengeluarkan pulsa-pulsa yang menentukan kecepatan dan posisi si motornya. Sementara kalau sinyal peer itu adalah sinyal yang menentukan arah. Ketika ditekan ke kanan dia bisa 5 volt, ketika ditekan ke kiri dia bisa 0 volt. Jadi dia cuma menentukan arah, dia mau ke kanan apa ke kiri. Oke, begitu juga dengan aksis-aksis yang lain. Oke, begitu cara ngetes apakah komputer yang kita pakai, itu mengeluarkan sinyal seperti yang kita harapkan atau tidak. Jadi ketika kita membangun suatu CNC dan ternyata nggak jalan, kawan-kawan bisa membeli resistor sama lampu LED seperti ini dan mengetes kaki-kakinya seperti yang saya tunjukkan tadi.
Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih.